Shalom, selamat pagi semua. Ya, selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Baik, mari kita segera memulai kelas kita pada saat ini. Ya, mari kita berdoa. Pada siang yang indah ini, kami datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Tuhan telah memberkati anak-anak kami, sehingga saat ini mereka siap untuk belajar pendidikan agama Kristen Protestan. Hamba-Mu yang akan memberi pelajaran, berkati, sehingga proses belajar mengajar hari ini berkenan kepada Allah. Seluruh mahasiswa diberkati, dan kami semua melakukannya sesuai dengan rencana Allah. Kalau ada di antara mahasiswa yang tidak sempat mengikuti pembelajaran pada hari ini karena ada dalam keadaan kurang sehat, tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kalau ada masalah lain, Tuhan beri jalan keluar, sehingga pada kesempatan berikutnya kami kembali belajar. Sekarang siapkan hati pikiran kami untuk menerima pelajaran dari firman Allah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan dari permulaan pertengahan sampai selesai, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan bahwa pada hari ini kita berada pada pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 tanggal 23 Oktober 2020. Minggu depan kita masuk pertemuan yang ke-7. Minggu depannya lagi pertemuan ke-8. Itu berarti 2 minggu ke depan kita akan mengikuti ujian pertengahan semester. Karena itu, mulai hari ini Bapak ingatkan kepada adik-adik sekalian supaya siapkan diri pada pertemuan ke-8. Kita akan ujian mid atau ujian pertengahan semester. Semua pelajaran yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, kita akan dapat soal dari situ, dan adik-adik akan jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku atau apa yang ada dalam modul. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pengangkatan gereja ke angkasa. Kita telah belajar minggu lalu tentang gereja, dan kita sudah mengetahui bahwa gereja mula-mula dimulai pada hari Pentakosta, pada hari keturunan Roh Kudus. Murid-murid Yesus memberitakan Injil, memberitakan apa yang telah dibuat oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ada 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ke-3.000 orang ini pertama kali dibaptis, dan mereka menjadi anggota gereja yang pertama, disebut gereja mula-mula, disebut gereja rasul, gereja rasul-rasul yang digembalakan oleh Rasul Yakobus. Itulah gereja mula-mula.
Dan gereja berkembang di seluruh dunia dengan berbagai cara. Kebenaran firman Tuhan di dalam Pertama Korintus pasal 3 ayat 11, 12 dan seterusnya katakan, Paulus katakan, aku adalah seorang ahli bangunan, telah meletakkan dasar dalam diri setiap manusia yang telah menerima Yesus, yaitu Yesus Kristus diletakkan sebagai batu karang yang teguh, supaya setiap orang akan membangun di atasnya. Apakah dia akan membangun dengan emas, perak, besi, kayu, rumput, jerami? Yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Sama semua. Sehingga lahirlah istilah gereja. Gereja di sini ada dua, yaitu gereja dilihat dari segi fisik, yang artinya tempat ibadah, tempat anak-anak Allah berkumpul, beribadah, menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Gereja dari segi fisik, yaitu gedungnya. Tapi gereja yang kedua adalah manusianya. Mengapa manusia disebut gereja? Mahasiswa harus tahu bahwa kamu adalah gereja. Seperti saya katakan minggu lalu, kamu adalah gereja. Dan kamu adalah anggota gereja. Dalam arti bahwa Roh Kudus ada di dalam gereja. Roh Kudus ada dalam diri anak-anak Allah, sehingga disebut gereja. Gereja dalam arti gedung, tempat ibadah, akan ditinggalkan di dalam dunia ini apabila tiba waktunya. Yesus Kristus datang untuk mengangkat gerejanya ke angkasa. Gereja yang akan diangkat ke angkasa adalah kita, manusia yang sudah memiliki Roh Kudus, yang didiami oleh Roh Kudus. Kita akan diangkat bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sementara gereja yang dalam arti gedungnya tinggal kosong dan akan dipakai oleh manusia durhaka untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Sekarang kita akan memahami tentang gereja diangkat ke angkasa. Dalam arti gereja yang akan diangkat ke angkasa adalah semua orang Kristen yang telah menjadi anak-anak Allah. Semua orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus akan diangkat ke angkasa apabila tiba saatnya. Apabila tiba waktunya, Kristus datang di angkasa. Karena itu, kita perlu pahami apa alasan gereja diangkat ke angkasa. Dalam arti pertama yang kita harus pahami, apa alasannya, mengapa gereja harus diangkat ke angkasa.
gereja segera diangkat dari muka bumi bersama dengan Roh Kudus. Karena pertama, gereja segera diangkat dari muka bumi karena pemerintahan manusia durhaka atau pemerintahan antikristus akan segera dimulai. Ini dasar pertama. Pemerintahan antikristus segera dimulai. Pemerintahan manusia durhaka segera dimulai. Pemerintahan masa anam-anam segera dimulai. Mengapa harus gereja diangkat? Baru pemerintahan manusia durhaka dimulai. Pemerintahan manusia durhaka akan dimulai dari gereja. Manusia durhaka adalah manusia yang dipilih dan ditetapkan oleh Lucifer untuk menjadi Allah. Lucifer memilih satu orang untuk diangkat menjadi Allah dan disebut manusia durhaka. Adik-adik harus tahu itu, disebut manusia durhaka. Manusia durhaka ini yang disebut Allah oleh Lucifer atau iblis tidak bisa menyatakan dirinya di luar dari bait Allah. Kalau ia menyatakan diri di luar bait Allah, keallahannya akan diragukan, tidak dipercaya orang. Tapi kalau dia ada dalam bait Allah, akan diyakini orang bahwa dia adalah Allah yang harus disembah. Tetapi manusia durhaka ini yang disebut Allah tidak sanggup masuk dalam bait Allah karena ada Roh Kudus di dalam gereja. Ada Roh Kudus dalam bait Allah. Roh Kudus akan mengusir dia kalau masuk dalam bait Allah selama Roh Kudus ada di dalam gereja. Karena itu dia takut. Gereja adalah tempat Roh Kudus. Gereja adalah tempat anak-anak Allah beribadah. Sehingga dia takut kepada Roh Kudus yang ada dalam gereja, takut kepada Roh Kudus yang ada dalam diri orang Kristen. Sehingga tidak berani menyatakan diri bahwa aku adalah Allah. Mengapa dia takut? Padahal dia sudah diangkat menjadi Allah. Seluruh mahasiswa harus tahu bahwa yang menyebabkan manusia durhaka ini takut kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh besar dari Allah. Sementara manusia durhaka ini hanya diberi roh oleh iblis, yaitu roh kecil, roh yang tidak mampu melawan Allah. Karena roh Allah akan mengusir dia. Roh Allah ada dalam gereja, dia masuk, diusir. Itu sebabnya disebut ada yang menahan dia. Yang menahan dia adalah Roh Kudus yang ada di dalam bait Allah dan Roh Kudus yang ada dalam diri anak-anak Allah. Tidak berani masuk. Itu suatu fakta bahwa Lucifer boleh bekerja, boleh melakukan apa saja, tapi tidak berani masuk dalam bait Allah untuk menyatakan diri sebagai Allah sebelum yang menahan itu disingkirkan. Selama ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak melihat benar bahwa iblis takut kepada Roh Kudus. Kalau ada orang yang kerasukan setan dan dibawa ke rumah, saya pegang tangannya berteriak ketakutan sampai saya usir dia keluar, orangnya sembuh. Itu bukti bahwa memang benar iblis kalah dengan Roh Kudus. Dia takut kepada Roh Kudus.
Dan gereja dalam arti orang Kristen diangkat ke surga bersama dengan Roh Kudus, maka bait Allah kosong dan ia akan masuk di dalam. Dan pada waktu manusia durhaka masuk ke dalam bait Allah, duduk dalam bait Allah dan mengatakan, "Akulah Allah, sembahlah aku." Akhirnya manusia menyembah dia, manusia disesatkan, manusia mengikut dia dan menyembah dia sebagai Allah. Itulah penyesatan antikristus yang dimulai. Maka pemerintahan antikristus segera dimulai pada waktu mereka sudah menyatakan diri dalam bait Allah bahwa akulah Allah. Pada saat itu anak-anak Allah sudah terangkat ke awan-awan dan dibawa masuk dalam sorga mengikuti pesta nikah anak domba Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, gereja segera diangkat ke angkasa karena gereja segera akan diangkat ke angkasa karena kesusahan besar, kedahsyatan pemerintah manusia durhaka, cap anam-anam, dan malapetaka 77, murka Allah segera dimulai. Dan gereja dalam arti anak-anak Allah tidak ditetapkan untuk menerima murka Allah dan kesusahan, tetapi Allah mau menyelamatkan manusia dari malapetaka murka Allah yang akan datang. Karena itu, sebelum dimulai kesusahan dunia dan malapetaka murka Allah, gereja segera diangkat ke angkasa. Menurut pertama Tesalonika pasal 1 ayat 10, pasal 5 ayat 9, supaya gereja tidak mengalami sengsara di antara diangkat ke angkasa, dan supaya gereja bebas dari penderitaan. Itu satu hal yang luar biasa, bahwa semua anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan untuk mengalami penderitaan, mengalami siksaan. Karena itu segera diangkat sebelum terjadi malapetaka seperti itu. Malapetaka akan terjadi ini bersamaan dengan pemerintahan antikristus akan dicurahkan dari sorga, yaitu 77 dan 66. 66 adalah lambang manusia yang menjadi milik Allah. 6 artinya manusia disitakan pada hari ke-6, dan 6 3 kali artinya manusia yang menjadi Allah. Itulah yang disebut manusia durhaka. Sementara 77 artinya 7 meterai malapetaka dari murka Allah. Kedua 7 sangkakala malapetaka murka Allah yang akan dibunyikan untuk menyusahkan dunia. 7 cawan murka Allah akan dicurahkan dari sorga untuk mendatangkan malapetaka kepada manusia yang ada di dalam pemerintahan antikristus. Itulah sebabnya orang Kristen, anak-anak Tuhan, segera diangkat tinggalkan dunia dan diangkat ke angkasa, masuk ke sorga mengikuti pesta nikah anak domba. Yang ketiga, gereja segera diangkat karena pesta perkawinan anak domba Allah segera dimulai. Ini dia.
pesta anak domba Allah akan segera dimulai. Sementara yang akan menjadi pengantin perempuan adalah gereja. Pengantin wanita adalah anak-anak Allah. Dan pengantin laki-laki adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ada di awan-awan menjemput orang-orang salehnya yang akan dibawa masuk dalam pesta nikah anak domba yang segera akan dimulai pada saat itu. Itulah fakta kenyataan yang ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Dan yang keempat, bahwa kerajaan 1000 tahun akan segera dimulai. Ya, minta maaf. Baik. Ya. Kita mulai kembali. Bahwa yang keempat tadi, gereja segera diangkat ke angkasa karena kerajaan 1000 tahun segera dimulai. Dan gereja akan ada gereja yang diangkat ke angkasa akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu segera diangkat ke sorga untuk dilantik menjadi orang saleh. Gereja segera diangkat untuk mendapat upah. Dan gereja segera diangkat untuk diberikan jabatan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah alasan mengapa gereja segera diangkat ke angkasa. Gereja segera diangkat ke angkasa karena pertama, pemerintahan antikristus segera dimulai. Gereja segera diangkat ke sorga karena kedahsyatan peristiwa 66 dan malapetaka 77 akan segera dimulai. Dan anak-anak Tuhan mau menyelamatkannya. Dan Tuhan tidak mau supaya anak-anak Allah mengalami penderitaan. Tuhan mau lepaskan kita dari semuanya itu. Itu memberi bukti kepada kita bahwa banyak orang takut sekarang bahwa kalau terjadi anam-anam, bagaimana? Sebelum anam-anam dimulai, kita sudah diangkat ke angkasa. Tapi siapa tidak terangkat, itu yang celaka. Karena itu, siapkan dirimu untuk diangkat ke angkasa, supaya tidak merasakan keganasan anam-anam, keganasan 77. Tidak akan menderita seperti itu. Yang ketiga, bahwa saudara kita semua akan diangkat ke angkasa karena kita akan menjadi pengantin perempuan dalam pesta nikah anak domba Allah. Yesus akan menjadi pengantin laki-laki dan perkawinan pesta nikah anak domba segera dimulai. Itu sebabnya diangkat. Dan yang keempat, bahwa pemerintahan kerajaan 1000 tahun segera dimulai. Dan semua orang Kristen yang memiliki Yesus, yang menjadi gereja, akan menjadi bagian dari pemerintahan, dalam arti akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam pesta nikah dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah 4 alasan mengapa gereja segera diangkat. Semoga kita semua, seluruh mahasiswa, berkenan layak diangkat ke sorga sebentar. Puji Tuhan. Sekarang kita pindah ke bagian yang kedua. Yang kedua, persyaratan gereja diangkat ke angkasa.
persyaratan orang Kristen diangkat ke angkasa. Tidak semua orang Kristen akan diangkat, tapi harus memenuhi persyaratan yang mutlak. Berdasarkan kebenaran dalam firman Tuhan, bahwa gereja yang akan diangkat atau anak-anak Allah yang akan diangkat atau orang-orang Kristen yang akan diangkat ke angkasa menyongsong Yesus Kristus di angkasa adalah mereka yang pertama telah menjadi anak-anak Allah. Orang itu telah bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosanya, meninggalkan dosa, percaya bahwa Allah telah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia telah mati dan telah bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menerima dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhanku dan Juru Selamatku, maka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 36. Adik-adik mahasiswa, periksa dirimu. Apakah kau sudah bertobat? Apakah sudah menjadi anak-anak Allah? Kalau kau sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kau siap akan diangkat ke surga. Kalau belum, masih ada waktu saudara bertobat. Tinggalkan dosa, terima Yesus, supaya kau menjadi anak-anak Allah, menjadi persyaratan mutlak untuk diangkat ke surga. Yang kedua, telah didiami oleh Roh Kudus. Seorang didiami oleh Roh Kudus karena orang itu sudah menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang pada saat ia telah menjadi anak-anak Allah. Karena dia adalah anak-anak Allah, maka Allah menyuruh Roh Kudus, Roh Kristus, atau Roh Allah, atau Roh Kudus masuk ke dalam dirinya dan tinggal di dalam dirinya. Mereka menjadi bait Allah atau gereja, tempat kediaman Roh Kudus. Itu dia. Jadi menjadi anak-anak Allah dulu, sesudah itu Roh Kudus masuk menjadikan kita menjadi gereja, tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu saudara perlu perhatikan, itu persyaratan yang kedua. Saudara harus ada Roh Kudus dalam dirimu. Yang ketiga, telah memiliki meterai Allah. Seseorang memiliki meterai Allah pada waktu mendengar kebenaran firman Allah, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat itu juga Roh Kudus masuk hatinya dan menjadi meterai Allah dalam hidupnya. Meterai Allah adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, diperlihara oleh Allah dengan nama Immanuel sampai mencapai tujuan iman kita, yaitu masuk surga. Adik-adik sekalian, miliki meterai Allah sebagai tanda adalah milik Allah. Boleh baca dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kalau bisa baca sampai ayat yang ke-10 atau 12 itu. Di situ berbicara tentang manusia yang memiliki meterai Allah. Pada waktu peristiwa belalang tidak akan disinggung, dan orang yang tidak memiliki meterai Allah artinya bukan milik Allah. Allah tidak membela dia, dan belalang akan menusuk dia sampai sakit 5 bulan. Boleh saudara baca, tidak tertulis di situ, tapi boleh saudara baca untuk menjadi pengetahuan dan waspadai diri. Jangan sampai meterai Allah tidak ada padamu. Peristiwa ini akan terjadi, belum terjadi. Peristiwa belalang akan sikat manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Dan orang yang tidak memiliki meterai Allah tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu persoalan yang ada. Jadi milikilah meterai Allah sebagai jaminan bahwa Anda adalah milik Allah dan akan diangkat ke sorga nanti. Keempat, telah terdaftar namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah.
seorang terdaftar namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah pada saat bertobat dengan sungguh-sungguh dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam lagu Kemenangan Iman nomor 204 katakan dalam rap bahwa ada nama ada nama baru dalam surga, namaku, ya namaku. Malak nyanyi di hadapan Allah bahwa aku telah tobat, dan nama baru dalam surga, namaku, yaitu namaku, Tuhan memberi ampun oleh darah Yesus. Ku diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi di dalam kebenaran ini, saudara, adik-adik sekalian, sangat penting adakah namamu dalam kitab kehidupan. Kalau tidak ada namamu dalam kitab kehidupan, Wahyu 15 katakan, kalau siapa tidak ada namanya dalam buku kehidupan akan dilempar ke neraka. Dan orang yang akan masuk surga hanyalah orang yang ada namanya dalam buku kehidupan. Wahyu 21 ayat 27. Saudara bisa lihat di situ. Adakah namamu dalam kitab kehidupan? Seseorang ada namanya dalam buku kehidupan karena ia bertobat dan hidup kudus, setia kepada Tuhan. Itu rahasia keempat. Rahasia kelima atau syarat yang kelima untuk diangkat ke surga, telah mempersembahkan tubuhnya, jiwanya, dan rohnya kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, merupakan ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1, supaya beribadah kepada Allah yang benar dan Allah yang hidup atau Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ibrani 9 ayat 14, supaya ia akan memberkati roti makanan kita, air minum kita, menjauhkan segala penyakit dari kehidupan kita, dan ia akan menggenapkan tahun umur kita sesuai dengan rencananya dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Allah damai sejahtera memelihara tubuh, jiwa, dan roh secara sempurna dan tidak bercacat celah hingga kedatangan Yesus Kristus. Itulah orang yang mempersembahkan tubuhnya, jiwanya, dan rohnya kepada Allah. Pasti diangkat ke surga. Dan yang keenam, persyaratan yang keenam, telah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Iman timbul dari berita Injil, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya dan yakin bahwa Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian seseorang memiliki pengharapan karena ia yakin bahwa ia telah dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada satu hidup yang penuh pengharapan dan akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ia yakin bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga, menyediakan tempat baginya, dan Yesus Kristus sudah sediakan segala sesuatu yang tidak akan layu, yang tidak akan binasa, yang akan kita rasakan di sorga. Dan Yesus Kristus memiliki, dan seorang memiliki kasih, hidup dalam kasih Kristus, sehingga ia mampu mengasihi Allah, ia mampu mengasihi sesamanya manusia. Itulah persyaratan yang keenam. Persyaratan yang ketujuh ialah telah hidup benar, hidup kudus, hidup sejuta. Hidup sejuta artinya hidup setia, jujur, dan taat. Orang hidup kudus dapat melihat Allah. Itulah
kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedelapan, telah memakai tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh kekal. Baik, kita lanjutkan kembali. Persyaratan yang kedelapan, telah memakai tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh yang kekal. Seseorang memiliki tubuh kebangkitan, tubuh mulia, tubuh kekal, karena ia sebagai anak-anak Allah setia sampai mati, dan mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang, orang itu dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, dan tubuh yang kekal. Yohanes 5 ayat 23 sampai dan 25. Anak-anak Allah yang hidup setia sampai kedatangan Yesus Kristus akan diubah dalam sekejap mata sebelum diangkat ke angkasa. Pertama Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 55. Diubah dalam sekejap mata berarti orang itu mati dan hidup dalam sekejap mata. Karena tubuh lama harus diganti dengan tubuh yang baru. Tubuh yang lama adalah daging dan darah. Daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Karena itu, segera diganti dengan tubuh kebangkitan, supaya dengan tubuh kebangkitan mereka diangkat bersama ke sorga. Saudara-saudara, anak-anak kekasih, mahasiswa, harus ingat bahwa semua manusia akan mati. Sesudah mati dan dibangkitkan, baru diangkat ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, dari 8 persyaratan mutlak ini harus dimiliki oleh semua orang yang akan diselamatkan. Dengan harapan saya bahwa semua mahasiswa yang dengar kebenaran firman Tuhan ini pada saat ini akan memiliki persyaratan mutlak, harus memiliki semua atau kedelapan hal ini supaya dapat diangkat apabila tiba saatnya. Saudara harus menjadi anak-anak Allah, memiliki Roh Kudus, dan yang ketiga memiliki meterai Allah, dan yang keempat ada namamu tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Yang kelima, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah. Dan yang keenam, telah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Yang ketujuh, telah hidup benar, kudus, dan sejuta, setia, jujur, dan taat. Kedelapan, telah setia sampai mati, dan setia sampai mati sampai kedatangan Kristus, dan pasti akan dibangkitkan dari kematian dan diberikan tubuh kebangkitan. Kedelapan persyaratan ini mutlak, saudara, tidak bisa ditawar. Karena itu, inilah dasarnya orang akan diangkat ke sorga. Akan banyak orang yang tidak terangkat, akan banyak orang Kristen yang tidak terangkat, banyak pendeta yang tidak akan terangkat karena tidak memiliki kedelapan persyaratan ini. Anak-anakku mahasiswa semua, dunia ini kita akan tinggalkan. Dunia ini akan binasa. Dan siapa hanya berjuang untuk dunia, celaka Anda. Biar bagaimana. Karena itu, sebagai gereja, perlu ingat, bukan ini hanya pelajaran, tetapi harus menjadi keyakinan kita
bahwa dunia ini, harta ini akan kita tinggalkan. Tapi yang kita akan bawa ke 8 persyaratan ini akan kita perhadapkan kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya. Ketiga, gereja yang tidak diangkat. Gereja yang tidak diangkat artinya orang Kristen yang tidak diangkat. Pendeta yang tidak diangkat. Majelis gereja yang tidak diangkat. Anggota jemaat yang tidak diangkat. Adakah gereja tidak diangkat ke angkasa? Gereja yang tidak diangkat pada hari pengangkatan adalah orang Kristen yang pertama. Orang Kristen yang tidak memiliki semua ke-8 persyaratan pengangkatan ke angkasa atau ke sorga, yakni tidak menjadi anak-anak Allah, tidak hidup dan telah mempersembahkan tubuhnya, jiwanya dan rohnya, tidak memiliki iman, pengharapan dan kasih, hidup tidak benar, hidup tidak kudus, hidup tidak setia, dan tidak mati di dalam Tuhan. Yang kedua, orang Kristen tidak bertobat betul-betul, tidak bertobat sungguh-sungguh, dan mereka masih hidup di dalam perbuatan dosa. Perhatikan daftar dosa dalam kebenaran firman Allah di bawah ini. Inilah dosa yang masih dibuat orang Kristen sampai hari ini. Pertama Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Daftar dosa yang masih dilakukan orang tidak bertobat. Menurut Korintus adalah orang itu tidak adil. Banyak ketidakadilan terjadi dalam dunia. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pencuri, pemburit, kikir, pemabok, penfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang Kristen yang melakukan perbuatan dosa yang terdaftar dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 9-10 tidak ada tempatnya di dalam kerajaan sorga. Orang yang tidak terdaftar tempatnya dalam kerajaan Allah jelas tidak akan diangkat pada hari pengangkatan. Yang kedua, perhatikan Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Didaftarkan dosa yang masih dilakukan oleh orang Kristen menurut Galatia ialah percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperintahkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang Kristen yang masih hidup melakukan dosa yang ada dalam Galatia ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, ayat 8, 7. Didaftarkan dosa yang masih dilakukan orang Kristen menurut Wahyu ialah penakut, orang tidak percaya. Ini bahaya. Penakut, orang Kristen yang masih penakut berarti tidak percaya Tuhan menyertai dia. Orang tidak percaya Tuhan, orang keji, orang pembunuh, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat tempat dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Dan sorga tidak akan dimasuki orang yang melakukan sesuatu yang najis, kekejian, dusta atau bohong atau menipu. Tidak bisa dimasuki.
Jadi orang Kristen yang masih bohong-bohong, masih menipu, masih melakukan kenajisan, celaka Anda, tidak akan masuk. Mahasiswa yang masih melakukan hal-hal seperti ini, sadarlah, lihat zaman ini, zaman yang sangat membahayakan. Penyakit sangat berkuasa, virus corona menjemput orang, dan kalau virus corona menjemput Anda dan sampai di hadapan Tuhan, Anda belum menjadi milik Allah, neraka sudah menanti. Karena itu sangat penting sekali tinggalkan dosa dan bertobat mengikut Tuhan. Yang ketiga, orang tidak setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, misalnya ke gereja, tidak setia melakukan tugasnya. Orang yang korupsi waktu, malas baca firman, malas berdoa, tidak setia memberi perpuluhan dan persembahan kepada pekerjaan Tuhan, perpuluhan akan banyak yang akan binasa dalam hal itu. Dosa yang sering dilakukan orang Kristen menurut pertama Korintus, Galatia, Wahyu, dan dosa tidak adil, dosa cabul, dosa penyembahan berhala, dosa berzina, dosa banci, dosa kikir, dosa mabuk, dosa penfitnah, dosa penipu, dosa sihir, dosa perseteruan, dosa perselisihan, dosa roh pemecah, dan dosa kedengkian, pesta pora, dosa penakut, dosa tidak percaya, dosa ragu-ragu, dosa pembunuh, dosa najis, dosa berobat pada dukun, dosa menipu Tuhan Allah, memakai tali-tali asimat, menyimpan benda-benda asimat, dan sebagainya. Semuanya itu akan menghalangi orang untuk diangkat ke surga. Jadi, berapa banyak orang yang tidak akan terangkat ke angkasa? Orang yang tidak akan terangkat sebanyak yang melakukan dosa yang terdaftar di dalam pertama Korintus pasal 9 ayat 10, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Wahyu 21 ayat 8 dan ayat 27, juga dosa dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 30 dan Ulangan 18 ayat 10 sampai 14 dan lain-lain. Kebenaran dalam Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup kudus harus dimiliki oleh semua orang, akan diangkat ke sorga, karena tanpa kekudusan kita tidak melihat Tuhan. Dan kalau tidak bisa melihat Tuhan, bagaimana bisa masuk ke sorga? Dan jika masuk ke sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang hidup dalam dosa jelas tidak memiliki kekudusan. Dan orang yang tidak memiliki kekudusan tidak akan melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ia tidak melihat Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa diangkat ke angkasa. Seluruh mahasiswa, apakah arti hidupmu? Kalau kau hanya hidup untuk bernapas, kau hanya hidup untuk makan, kau hanya hidup untuk bekerja, tanpa memiliki kekudusan, tanpa memiliki kebenaran, tanpa memiliki hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada arti hidupmu. Hidupmu siap untuk dibakar. Hidupmu siap tidak akan diangkat ke sorga dan akan menderita. Tidak ada manusia akan lolos dari persoalan ini. Karena itu, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa,
boleh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, tapi ilmu itu akan tinggal. Tapi yang kau harus bawa kepada Allah, iman, pengharapan, dan kasih. Kau harus menjadi anak-anak Allah. Kau harus memiliki Roh Kudus. Kau harus menjadi milik Allah. Dan kau harus ada namamu terdaftar di sorga. Dunia ini sementara disiapkan oleh Allah untuk jadi neraka. Menurut firman Tuhan, langit menyimpan api, dalam bumi menyimpan api. Apabila tiba saatnya nanti, api dari neraka turun, bergabung dengan api yang ada di langit, bergabung dengan api yang ada di bumi, maka langit dan bumi ini akan menjadi lautan api. Itulah neraka yang sesungguhnya. Orang-orang yang tidak ada namanya dalam buku kehidupan akan diadili dan dilempar masuk ke dalam neraka seperti itu. Siapapun dia, tidak terkecuali orang ada pendidikan atau tidak ada pendidikan, tapi tidak memiliki Yesus, tidak ada namanya dalam buku kehidupan, akan dilempar ke dalam lautan api. Orang yang tidak punya jabatan atau orang yang memiliki jabatan tinggi tapi tidak memiliki Yesus, tidak ada namamu dalam buku kehidupan, siap dilempar ke neraka, ke lautan api. Dan orang yang hebat, orang kaya, orang miskin, tapi tidak memiliki Yesus, celaka Anda. Dunia ini yang dibanggakan akan menjadi lautan api. Api neraka turun akan bergabung dengan api yang ada di langit. Api neraka akan turun akan bergabung dengan api yang ada dalam bumi dan bersatu membakar unsur-unsur dunia dan dijadikan menjadi lautan api. Orang yang ada namanya tertulis dalam buku kehidupan, semua akan dipindahkan ke bumi yang baru, kota yang baru, Yerusalem baru, langit baru. Itulah hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah. Berjuang supaya Anda diangkat ke angkasa, masuk dalam kerajaan sorga, dilantik jadi orang saleh, diberi kuasa, turun menjadi pemerintah kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun akan pindah ke kota Yerusalem baru, kota bumi baru, langit baru bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan iman kita, tujuan hidup kita. Saudara-saudara mahasiswa, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya tetap harapkan semua mahasiswa betul-betul bertobat dan hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan lihat kasih karunia Allah. Sekali lagi saya katakan, apa artinya hidupmu kalau hanya bernapas? Apa artinya hidupmu kalau hanya memiliki harta, memiliki dunia? Dunia akan lenyap, tapi satu yang tidak akan lenyap, iman, pengharapan, dan kasih. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberkati kami lewat firman-Nya. Kiranya firman yang kami pelajari tidak begitu lewat begitu saja. Telinga yang mendengar, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga mereka takut Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka memiliki Roh Kudus. Mereka memiliki materai Allah. Mereka ada namanya dalam kitab kehidupan. Mereka mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Allah. Mereka memiliki iman dan pengharapan. Bahkan mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan sejuta.
dan mereka akan setia sampai mati, sampai diangkat ke sorga, dilantik menjadi orang saleh yang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus Kristus. Sesudah itu mereka dipindahkan ke Yerusalem baru, kota yang baru, bumi baru, langit baru, keselamatan kekal, hidup di dalam dosa. Kami tidak mau Tuhan untuk masuk dalam kerajaan antikristus, masa anam-anam, masa sengsara, masa penganiayaan, masa kesukaran. Tolong kami semua mahasiswa dengar, Roh Kudus bekerja sehingga betul-betul takut Tuhan dan mereka belajar mengasihi Tuhan. Sekarang kami akhiri pelajaran kami hari ini. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.